Musim kering atau kemarau memiliki periode 6 bulan, April sampai September, meskipun keadaan dan awal musim sering berubah-ubah. Bulan Agustus merupakan puncak musim kering dengan rata-rata curah hujan 60 mm dengan suhu rata-rata 28 derajat. Musim kering ini memiliki karakteristik kondisi udara yang kering dan terik. Terdapat fenomena yang terjadi ketika musim kering berlangsung di Kota Semarang, yaitu fenomena penurunan suhu udara. Fenomena penurunan suhu udara ini terjadi akibat adanya aliran massa udara dingin dari Australia menuju ke benua Asia. Aliran massa tekanan rendah di Asia sepanjang periode musim kering. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh pergerakan tahunan matahari dan letak matahari yang saat periode musim kering berada di belahan bumi utara. Suhu udara terendah yang pernah terekam pada bulan Juli 2015 mencapai 18 derajat Celcius. Perubahan bulan-bulan kering merupakan periode penyinaran matahari lebih singkat dibandingkan bulan-bulan basah. Puncaknya pada tanggal 21 Juni di mana terjadi June solstice atau titik balik utara matahari, yang mana lama panjang hari di Kota Semarang adalah 11 jam 35 menit, lebih singkat 25 menit. Musim peralihan merupakan periode di mana terjadi pergantian musim, baik basah ke kering maupun sebaliknya. Musim peralihan ini terjadi pada bulan-bulan awal dan akhir baik musim basah maupun kering, yaitu bulan September, Oktober, Maret, dan April. Musim peralihan ini ditandai dengan bulan-bulan lembab yang mana curah hujan bulanan lebih dari 100 mm, namun kurang dari 200 mm. Karakteristik musim peralihan ini ditandai dengan kondisi udara yang sangat lembab sehingga menimbulkan efek gerah pada tubuh. Kondisi udara pada musim peralihan sangat ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme, sehingga banyak muncul penyakit seperti flu, demam, dan penyakit kulit. Bulan-bulan musim peralihan ini disebabkan oleh fenomena kulminasi yang terjadi di Kota Semarang. Fenomena kulminasi terjadi pada bulan Oktober akhir dan bulan Februari pertengahan di Kota Semarang. Kota Semarang memiliki iklim basah dengan rata-rata curah hujan tahunan sebesar 2.780 mm. Meskipun demikian, curah hujan di Kota Semarang bervariasi karena pengaruh dari efek topografi yang ada di Kota Semarang. Kota bawah memiliki rata-rata curah hujan tahunan sebesar 2.500 mm, sedangkan kota atas memiliki rata-rata curah hujan tahunan lebih tinggi sebesar 3.000 mm. Perbedaan curah hujan ini disebabkan karena efek topografi yang menimbulkan hujan konveksi pada wilayah Kota Semarang. Rata-rata suhu tahunan di Kota Semarang sebesar 28 derajat Celcius dengan fluktuasi suhu tidak begitu signifikan dalam setahun. Suhu tertinggi yang pernah terjadi di Kota Semarang adalah 39 derajat Celcius dan suhu terendah yang pernah terjadi adalah 18 derajat Celcius. Fenomena suhu panas ini juga dikarenakan adanya fenomena urban heat island di Kota Semarang. Sejarah Semarang. Sejarah Semarang berawal kurang lebih pada abad ke-6 Masehi, yaitu daerah pesisir yang bernama Pragota sekarang menjadi Bergota dan merupakan bagian dari kerajaan Mataram kuno. Daerah tersebut pada masa itu merupakan pelabuhan dan di depannya terdapat gugusan-gugusan pulau kecil akibat pengendapan, hingga sekarang masih terus berlangsung. Gugusan tersebut sekarang menyatu membentuk darat, bagian Kota Semarang bawah yang dikenal sekarang ini dengan demikian dahulu merupakan laut. Pelabuhan tersebut diperkirakan berada di daerah Pasar Bulu sekarang dan memanjang pasuk ke Pelabuhan Simongan, tempat armada Laksamana Chengho bersandar pada tahun 1435 Masehi. Di tempat pendaratannya, Laksamana Chengho mendirikan kelenteng dan masjid yang sampai sekarang masih dikunjungi dan disebut Kelenteng Sampokong, artinya gedung batu. Pada akhir abad ke-15 Masehi, ada seorang ditempatkan oleh kerajaan Demak dikenal sebagai Pangeran Padepandan atau Sunan Padanaran I untuk menyebarkan agama Islam dari perbukitan Bergota. Dari waktu ke waktu daerah itu semakin subur. Dari sela-sela kesuburan itu tumbuhlah pohon asam yang berjarak antara satu sama lain atau jarang-jarang.
bahasa Jawa Asem Arang, sehingga memberikan gelar atau nama daerah itu yang kemudian menjadi Semarang. Sebagai pendiri desa, kemudian menjadi kepala daerah setempat dengan gelar Kiai Ageng Pandan Arang I. Sepeninggalannya, pimpinan daerah dipegang oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II. Kelak disebut Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran II atau Sunan Pandanaran Bayat atau Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Pandanaran saja. Di bawah pimpinan Pandan Arang II, daerah Semarang semakin menunjukkan pertumbuhannya yang meningkat sehingga menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang. Karena persyaratan peningkatan daerah dapat dipenuhi, diputuskan untuk menjadikan Semarang setingkat dengan kabupaten. Pada tanggal 2 Mei 1547 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 954 Hijriah, disahkan oleh Sultan Hadiwijaya setelah berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga. Tanggal 2 Mei kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Semarang, seiring dengan jatuhnya Pajang ke tangan Kesultanan Mataram. Wilayah Semarang masuk dalam wilayahnya. Pada tanggal 15 Januari 1678, Amangkurat II dari Kesultanan Mataram di Kartasura menggadaikan Semarang dan sekitarnya kepada VOC sebagai bagian pembayaran hutangnya. Dia mengklaim daerah Priangan dan pajak dari pelabuhan pesisir sampai hutangnya lunas. Pada tahun 1705, akhirnya Susuhunan Pakubuwono I menyerahkan Semarang kepada VOC sebagai bagian dari perjanjiannya karena telah dibantu untuk merebut kembali Keraton Kartasura. Sejak saat itu Semarang resmi menjadi kota milik VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1906 dengan Stablas nomor 120 tahun 1906 dibentuklah pemerintahan GMT. Pemerintah kota besar ini dikepalai oleh seorang Dasmaster atau wali kota. Sistem pemerintahan ini dipegang oleh orang-orang Belanda berakhir pada tahun 1942 dengan datangnya pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa Jepang terbentuklah pemerintah daerah Semarang yang dikepalai militer Shicho dari Jepang, didampingi oleh 2 orang wakil Fuku Shicho yang masing-masing dari Jepang dan seorang bangsa Indonesia. Tidak lama sesudah kemerdekaan, yaitu tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945, terjadilah peristiwa kepahlawanan. Pemuda-pemuda Semarang yang bertempur melawan bala tentara Jepang yang bersikeras tidak bersedia menyerahkan diri kepada pasukan Republik. Perjuangan ini dikenal sebagai pertempuran 5 hari. Tahun 1946, Inggris atas nama sekutu menyerahkan kota Semarang kepada pihak Belanda. Ini terjadi pada tanggal 16 Mei 1946. Tanggal 3 Juni 1946 dengan tipu muslihat, pihak Belanda menangkap Mr. Imam Sujahri, wali kota Semarang sebelum proklamasi kemerdekaan. Selama masa pendudukan Belanda tidak ada pemerintahan daerah kota Semarang. Namun para pejuang di bidang pemerintahan telah menjalankan pemerintahan di daerah pedalaman atau daerah pengungsian di luar kota sampai dengan bulan Desember 1948. Daerah pengungsian berpindah-pindah mulai dari kota Purwodadi, Gubuk, Kedung Jati, Salatiga, dan akhirnya Yogyakarta. Pimpinan pemerintahan berturut-turut dipegang oleh Raden Patah, Raden Prawotusudibyo, dan Mr. Isan. Pemerintah pendukung Belanda yang kenal dengan Rekomba berusaha membentuk kembali pemerintahan GMT seperti pada masa kolonial dulu di bawah pimpinan Raden Slamet Tirto Subroto.